Bapak, ibu-ibuku sekalian, yang semua kita berada di tempat ini tentunya mendambakan cinta, kasih sayang, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ibu-ibuku sekalian yang lebih banyak berkorban di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kemudian kewajiban kita yang kedua, dengan adanya Ramadan, adanya ibadah puasa, ibadah salat dan amalia-amalia lainnya, tentunya adalah andil besar dari baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasulullah tidak ada, berarti Ramadan ini tidak ada. Kalau Rasulullah tidak ada, berarti ibadah puasa ini tidak ada. Maka kita bersyukur. Mudah-mudahan salawat kita menyebabkan insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibuku sekalian yang berbahagia, kita bincang-bincang kurang lebih 10 menit. Saya masuk, sudah ada mantap juga. Dia punya posisi durasi ceramah 20 menit. Ini kayaknya Ustaz Amrin sudah khatam Quran 1 kali di sini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibuku sekalian, di tengah-tengah begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, permasalahan sosial kompleks. Mudah-mudahan ini Ramadan menjadi penghibur bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan datangnya di bulan suci Ramadan, jiwa kita lebih tenang, kesabaran kita lebih bertambah. Kenapa? Karena sebelum Ramadan ini luar biasa masalah. Utamanya ibu-ibuku sekalian, muncul masalah minyak goreng di mana-mana susah. Ini luar biasa. Kalau kita kaji, tidak masuk di akal. Seperti ini yang namanya tikus mati di lumbung padi barangkali. Bukan hanya naik Pak Tamrin. Kalau naik biasanya 1.000-2.000. Harganya berubah karena 100% lebih kenaikannya. Sempat kita hampir-hampir tidak ada minyak goreng, utamanya ibu-ibu sekalian. Telur itu direbus terus, tinggal bagaimana caranya tidak pakai minyak goreng. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sabar. Bukan hanya ini, beruntung kita di Palu, di Jawa, yang antri karena sudah 4-5 jam. Ini kaki sudah pegangnya minta ampun, akhirnya sandalnya yang antri. Sandal yang antri. Masih bagus kalau bukan semua pakai square. Ini luar biasa ini negeri kita ini. Luar biasa. Belum selesai masalah minyak goreng, dirubah harganya naik 100% lebih, muncul lagi LPG 5,5 lagi. Tambah lagi 12 kilo juga naik. Jadi yang tadinya saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah coba beralih yang dari 3 kilo ke 5 kilo, tidak jadi lagi. Beralih semua ke 3 kilo, 105 harganya Pak, 110 sampai 115, gas 5,5. Ini persoalan juga. Akhirnya LPG 3 kilo langka, Pak Tamrin jadi sasaran. Pasti. Semalam Bapak dan Ibu sekalian di tempat saya bulan suci Ramadan di Otista, pinggir jalan lagi, ribut hampir berkelahi gara-gara LPG 3 kilo. Memang kesian juga, serba salah kita, masyarakat tidak bisa disalahkan. Apalagi yang minta maaf bukan kelurahan sini. Ada juga pembagian kelurahan nama-nama itu, tapi kadang ironisnya yang di depan rumah dari Pangkalan tidak ada namanya. Air juga persoalan memang. Wajar. Sebenarnya andai kata 5,5 ini tidak naik, agak normal lagi. Jadi baru bapak dan ibu, utamanya ibu-ibu, kesian juga itu Pangkalan itu kesian, tidak gampang. Karena kadang itu pasokan itu tidak masuk. Karena juga banyak syaratnya itu Pangkalan. Bukan hanya isi itu tanda tangan, ada lagi harus isi pakai My Pertamina, macam-macam itu syaratnya.
Jadi memang harus sabar kita. Luar biasa ini. Yang mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini kita terhibur sedikit. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, puasa Ramadan yang kita laksanakan ini di zaman Nabi itu, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada fase-fasenya, ada tahapannya sampai terjadi di puasa Ramadan. Tidak langsung puasa Ramadan. Ketika Nabi di Madinah hijrah, puasa yang dilaksanakan Nabi dan Nabi suruh sama sahabat-sahabat, yaitu puasa Asyura. Ini kita ringkas, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Ini yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam ketika itu. Sehingga pahalanya Nabi sampaikan, siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dosa-dosanya diampuni selama 1 tahun. Kemudian berpuasa selama 36 hari dalam 1 tahun. Jadi puasa orang Islam dulu sebelum datang Ramadan 37 hari puasa kita. 1 hari puasa 10 Muharram, 36 hari puasa tiap bulan 3 hari. Yaitu ketiga bulan di langit, 13, 14, 15 yang disebut dengan Yaumul Bid, puasa putih. Artinya puasa ketiga bulan 13 sampai purnama. Ini puasanya orang Islam dulu. Jadi kalau 1 bulan 3 hari berarti 1 tahun kurang lebih 36 hari. Berarti puasa dulu 37 hari setiap tahunnya sebelum datang Ramadan. Apa pahalanya yang kita dapatkan dulu sampai sekarang? Kalau puasa tiap bulan 3 hari, kata Rasulullah, barang siapa tiap bulan berpuasa 3 hari dalam hadis-hadis sahih, 13, 14, 15, kasyamud dar. Kasyamud dar itu dia berpuasa seolah-olah 1 tahun. Dia berpuasa seolah-olah seumur hidup. Kenapa? Karena 1 hari berpuasa Allah balas sebanyak 10 hari kelipatannya. 2 hari berarti 20 hari. 3 hari kita berpuasa dalam 1 bulan berarti sama dengan berpuasa 30 hari. Setiap bulan kita berpuasa demikian, maka otomatis seolah-olah kita berpuasa selama-lamanya, seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Begitu kira-kira. Itu tahapan puasa orang Islam awal-awal ketika Nabi hijrah di Madinah. Maka setelah tahun 2 Hijriah, 2 tahun dilaksanakan ini puasa Muharram dengan puasa tiap bulan 3 hari, maka Allah turunkan ayatnya ditambah puasa yang wajib bersamaan dengan zakat fitrah. Itulah yang populer di 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ini perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan bersamaan paketnya dengan zakat fitrah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, puasa pertama kali setelah turun ini ayat tidak diberatkan. Boleh puasa, boleh tidak. Nah, itu juga bagusnya awal-awal Islam. Sama dengan perintah sembahyang. Boleh sembahyang sementara mabuk. Boleh sembahyang tapi jangan mabuk. Begitu. Kira-kira. Wa antum sukara. Silakan kamu sembahyang tapi jangan kamu sedang mabuk. Boleh mabuk tapi jangan sembahyang. Awal-awalnya. Begitu juga puasa. Boleh puasa Ramadan lagi bilang. Boleh tidak selama 1 bulan. Tetapi dengan catatan. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'amu miskin. Dengan catatan orang yang tidak mau berpuasa harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin 1 orang setiap hari. Begitu dulu awal-awal Islam. Mungkin kalau aturan itu sampai sekarang banyak kita bayar fidyah. Setengah mati antri jasma, pak keringat siang, lebih baik bayar fidyah saja. Kalau seandainya itu aturan berjalan sampai sekarang,
Jadi ketika itu Nabi tawarkan, boleh puasa, boleh tidak, tetapi yang tidak puasa harus bayar fidyah. Setelah itu fase yang ketiga, turun ayat berikutnya untuk memastikan, mempatenkan bahwa Ramadan ini harus dilaksanakan 30 hari full. Wah, harus 3 hari full. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya bahwa faman syahida minkum syahra falyasumhu, ayat 185 Al-Baqarah juga sambungannya ayat sebelumnya, yaitu apabila kamu berada di bulan Ramadan dalam keadaan mukim di kampung, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan tidak menyusui anak, dalam keadaan tidak hamil yang menyebabkan kau lemah, maka apa? Wajib bagi kalian berpuasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Setelah turun ini ayat, maka perintah-perintah sebelumnya dimansukkan, telah dihapuskan, karena ada perintah bahwa berpuasa diwajibkan bagi orang yang tidak sakit, bagi orang yang tidak dalam musafir, tidak ada halangan rukhsah secara syar'i, wajib melakukan puasa selama 1 bulan penuh lamanya, khususnya laki-laki. Nah, maka setelah turun ini ayat, Ibnu Abbas, semua ahli-ahli fatwa di zaman Nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, beberapa sahabat-sahabat sudah berkumpul. Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'am miskin. Yang mana itu disebut dengan orang-orang lemah, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib juga dulu berkumpul memberikan pendapat keputusan nanti disampaikan kepada Rasul.